Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kita mengucap syukur bahwasanya kita boleh beribadah. Walaupun secara online, Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Dan pada pagi hari ini kita membawa hati kita, hidup kita di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lalui, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, pimpin kami, biarlah Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Yesus.
Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Tiba saja kami mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu bagi kami semua jemaat Tuhan yang berada di rumah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Di rumah kita masing-masing Tuhan memberi kesempatan untuk kita datang beribadah. Sekalipun mungkin tidak seperti hal yang biasa, karena biasanya kita hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Dan sudah beberapa minggu ini kita terpaksa harus beribadah di rumah kita masing-masing dan mengikuti ibadah lewat ibadah live streaming. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan dan tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan hadir di mana-mana dan di tempat dimanapun kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Bahkan Tuhan pun berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama berdoa kepada Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami dan mengerti isi hati-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, kami renungkan dan kami mengerti lewat pertolongan Roh Kudus. Betapa kami menyadari di tengah kondisi yang serba tidak pasti, di tengah kecemasan dan kekhawatiran serta ketakutan oleh karena pandemi virus 19, virus corona yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda di sekitar kami. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu, kekuatan, keteguhan, supaya kami dimampukan menghadapi semua ini, dan kami terus bertumbuh di dalam iman kami di tengah kesulitan ini. Sebabnya kami mohon Tuhan anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami pada pagi hari ini, sehingga ketika kami mengerti firman ini, kami semakin dikuatkan iman kami semakin bertumbuh di tengah segala kesulitan kami, apapun yang sedang kami hadapi. Dan kami semakin menghidupi firman pada setiap firman yang kami dengar, dan khususnya firman Tuhan pagi hari ini. Urapilah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangannya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, di tengah-tengah keluarga mereka, Roh Kudus hadir di sana. Roh Kudus menolong dan menyapa. Roh Kudus membuka pikiran dan memberi hikmat bijaksana untuk memahami isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan didengar pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah kesabaran Kristus menjalani penderitaannya. Kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya, terambil dari Matius 27 ayat 11 sampai 31. Tetapi saya akan membacakan ayat 27 sampai 31 saja. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca semuanya untuk melihat bagaimana perjalanan Kristus menuju ke atas kayu salib. Dan ini merupakan saat di mana Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, dan kemudian pada akhirnya Pilatus tidak memberikan kesempatan kepada Yesus untuk dibebaskan, tetapi Yesus Barabas yang dibebaskan. Kemudian di dalam bagian selanjutnya yang kita bacakan bagaimana Yesus kemudian dibawa keluar untuk kemudian menuju Golgota. Dan sebelum menuju Golgota, di sana kita menyaksikan bagaimana dia menghadapi satu perlakuan yang tidak adil. Dan mari kita baca dari Matius pasal yang ke-27 ayat 27 sampai 31 saja yang kita akan baca. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi."
Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui semua, mengapa pada akhirnya kita pagi hari ini beribadah di rumah kita masing-masing? Karena sudah beberapa bulan ini, khususnya untuk di Indonesia sudah beberapa minggu ini, kita sedang berhadapan dengan satu kondisi wabah virus corona. Dan seperti kita ketahui, sejak virus corona dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dunia, menyentak manusia seantero jagat, termasuk kita yang pada pagi hari ini sedang beribadah. Sudah seperti kita ketahui, ribuan orang terinfeksi. Bahkan saya katakan jumlahnya ratusan ribu yang terinfeksi. Tidak sedikit dari antara mereka yang kemudian tidak tertolong dan meninggal. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Puluhan ribu. Bahkan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 35.114 di dunia. Dan mungkin ketika sudah mendengar firman ini, jumlahnya sudah melebihi jumlah apa yang saya sebutkan. Di Indonesia sendiri sudah lebih daripada 100 yang meninggal. Nah, saudara, pertanyaannya sebenarnya apa artinya berita itu bagi kehidupan kita? Saya percaya bahwa kematian itu tidak hanya karena virus corona ini. Kalau saudara melihat data yang ada, penyebab kematian itu ada banyak sekali. Dan hampir setiap hari ada orang yang meninggal. Bahkan saya cukup kaget. Di Indonesia sendiri rata-rata terdapat 3 orang setiap jam tewas karena kecelakaan kendaraan atau tewas di jalannya. Dan pada waktu kita sedang sibuk berhadapan dengan virus corona, sesungguhnya di bagian Indonesia yang lain, khususnya di Indonesia Timur, sedang terwabah demam berdarah. Dan jumlah yang meninggal juga sudah sedemikian banyak, kalau tidak salah sudah mencapai 200 orang akibat demam berdarah ini. Lagi sekali saya bertanya, apa arti fakta dan data itu bagi kita? Sudah fakta tentang efek virus corona, atau fakta kecelakaan yang saya sebutkan tadi, atau fakta tentang sakit penyakit itu memang bisa membuat kita prihatin. Dan seperti kita ketahui, ketika virus corona ini melanda negeri kita, hampir semua orang bergandeng tangan berusaha untuk bagaimana berbuat sesuatu supaya virus ini tidak menggejala di seluruh Indonesia dan juga terlalu lama. Kita merasa prihatin dan kita melakukan hal-hal untuk boleh mengurangi, mencegah, bahkan mengurangi virus ini supaya tidak menginfeksi setiap orang. Namun masalahnya akan menjadi jauh lebih berbeda ketika hal tersebut itu menimpa kita atau keluarga kita. Fakta itu kini telah berubah menjadi persoalan personal bagi kita. Kita diperhadapkan pada penderitaan yang berat. Sulit untuk tidak khawatir dan cemas. Sudah beberapa waktu yang lalu, ada seorang datang kepada saya. Seorang ibu yang baru saja ditinggalkan oleh suaminya. Bukan karena virus corona, tetapi saudara, oleh karena suaminya meninggal karena kecelakaan. Ibu ini berkata kepada saya demikian, "Pak Pendeta, saya tidak pernah mengerti mengapa semua hal ini terjadi. Tahukah Pak Pendeta, suami saya ini seorang yang tadinya sehat-sehat saja. Dia seorang yang sangat berhati-hati dan menjaga kesehatannya dengan baik. Dia seorang yang gemar berolahraga. Dia seorang yang menjaga makanan, apa yang dia makan. Dia tidak sembarang makan. Bagi dia makan itu untuk sehat. Bahkan dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, dia rajin baca firman Tuhan. Dia selalu hadir di dalam ibadah-ibadah doa di gereja. Dia terlibat di dalam pelayanan. Dan tahukah Pak Pendeta, suami saya meninggal karena apa?
Suami saya meninggal sehabis dia berdoa, ikut persekutuan doa di gereja. Kemudian ketika dia mau menyeberang untuk menuju tempat mobil diparkir, tiba-tiba ada sebuah kendaraan sepeda motor yang dengan kecepatan tinggi yang dikendarai oleh seorang anak muda menabrak dia. Seketika itu juga suami saya terjatuh dan tidak sadarkan diri. Dan menurut beberapa orang yang menolong, kemudian membawa ke rumah sakit, dokter mengatakan suami saya di dalam kondisi koma. Ketika saya diberitahu, hati saya begitu hancur, tetapi saya masih tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah dan pasti akan menolong. Tetapi tahukah Pak Pendeta, beberapa hari kemudian istri saya, suami saya meninggal. Pada waktu ibu ini menceritakan kisah itu, saya terdiam mendengar rentetan kalimat dari ibu yang ditinggal suaminya ini. Sementara saya tahu, dia beritahu bahwa suaminya ini meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Lalu ibu ini melanjutkan pembicaranya. Saya bilang kepada Tuhan, saya berteriak kepada Tuhan ketika suami saya ini meninggal. Tuhan, di mana Engkau? Katanya Engkau baik. Katanya Engkau Allah yang mengerti pergumulan anak-anaknya. Katanya Engkau mengenal pribadi suamiku. Tidak, Tuhan. Engkau tidak mengerti aku. Kalau Engkau mengerti aku, Engkau tidak akan mengambil suamiku. Kau tahu Tuhan, sesungguhnya bahwa aku dan anak-anakku masih membutuhkan Dia sebagai seorang suami dan bapak dari anak-anakku. Lalu sesungguhnya Engkau di mana Tuhan ketika suamiku itu selesai berdoa dan dia menyeberang jalan untuk mengambil kendaraannya? Masakan Engkau tidak mampu menjaga dia, Tuhan? Masakan Engkau membiarkan sepeda motor itu menabrak suami saya? Masakan Engkau tidak bisa memperlambat sepeda motor yang dikendarai oleh anak muda itu? Saya cuma tanya, dan Tuhan, Engkau sebenarnya di mana pada waktu itu? Apakah memang Engkau tidak peduli terhadap aku, terhadap suamiku, terhadap anak-anakku? Waktu ibu ini mengungkapkan perasaannya, saya terdiam dengan perasaan duka dan haru. Saya mengerti sungguh penderitaan itu bukan hanya menjadi hal yang sekarang faktual bagi ibu, yang saya tahu biasanya sering memberi penghiburan, kekuatan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam kedukaan. Melainkan saat ini, kedukaan itu menjadi sesuatu yang personal bagi dirinya. Penderitaan itu sekarang menjadi bagian yang sangat pribadi bagi dirinya. Saudara-saudara, ketika penderitaan itu menjadi personal, harus kita akui kita mengalami satu goncangan yang dahsyat. Jikalau penderitaan itu menimpa orang lain, barangkali menggoncangkan kita, tetapi tidak akan terguncang sedahsyat kalau penderitaan itu kita alami secara personal. Karena ketika penderitaan itu berubah dari sesuatu yang faktual menjadi personal bagi kita, maka disinilah iman atau bahkan guncangan iman itu bisa terjadi di dalam diri kita. Nah, saudari, di dalam pergumulan ini sering orang bertanya, pertanyaannya adalah mengapa ini terjadi? Lalu orang melanjutkan, sanggupkah aku melewati kesulitan penderitaan yang sedang terjadi di dalam hidupku? Kapan semua penderitaan akan berakhir? Sudah, sesungguhnya ini sedang dipertanyakan begitu banyak orang ada di dunia ini, termasuk orang-orang percaya. Kapan penderitaan yang diakibatkan oleh virus corona ini yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan sosial, kehidupan bergereja, kehidupan ekonomi akan berakhir? Sudah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Kalau kita masih berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, menyelinaplah sebuah pertanyaan yang lain di dalam pikiran kita. Di manakah Tuhan ketika penderitaan itu terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidupku, ketika penderitaan itu harus menimpa anak-anak Tuhan?
Termasuk di dalamnya kita tahu sejak virus corona ini yang awalnya dari Wuhan lalu melanda hampir seluruh dunia. Saya tahu, walaupun saya tidak melihat, tidak mendengar, saya percaya hampir setiap orang Kristen, bahkan mereka yang tidak Kristen pun berseru berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, menghentikan, menghilangkan virus corona ini. Apalagi mereka yang terinfeksi, mungkin siang malam mereka berdoa. Dari orang yang imannya kecil sampai orang yang memiliki iman yang besar. Dari orang yang tadinya tidak percaya mukjizat, barangkali sekarang mereka percaya mukjizat itu ada. Tetapi pertanyaannya, akankah dia mengadakan mukjizatnya? Oleh karena virus corona ini sudah berlangsung beberapa bulan dan banyak orang sudah mengadakan doa. Toh, bukan makin hilang. Seperti kita tahu, ini makin menjadi-jadi. Saudara, kita akan merasa cukup kuat untuk menghadapi penderitaan ini ketika kita mendapatkan kepastian tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalamnya. Barangkali kita akan lebih siap kalau kita tahu pasti bahwa virus corona ini Tuhan izinkan memang untuk memurnikan anak-anak Tuhan, untuk mendewasakan iman anak-anak Tuhan. Apalagi kalau Tuhan juga memberitahu waktunya bahwa cuma sebentar. Barangkali kita diberitahu sampai selesai pasca virus corona ini selesai. Tetapi persoalannya, kita tidak diberitahu. Kita tidak tahu kepastiannya kapan akan berakhir. Yang kita tahu, makin hari, makin membahayakan. Pertanyaan kita, di manakah Tuhan, di manakah Allah di tengah semua penderitaan ini? Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa anak-anaknya? Apakah Tuhan tidak berbelas kasihan? Beberapa orang yang meninggal akibat virus corona ini, mereka meninggalkan anak yang masih kecil. Saya tahu seorang hamba Tuhan, dia meninggalkan anak masih berumur 9 tahun dan 7 tahun. Dipanggil Tuhan mamanya dan sekarang papanya di dalam kondisi berada di dalam karantina karena terinfeksi virus corona juga. Di manakah Tuhan ketika penderitaan ini melanda semua anak-anak Tuhan? Kalau itu cuma melanda orang-orang yang tidak percaya, barangkali kita masih merasa kuat. Persoalannya sekarang ini semua orang, termasuk anak-anak Tuhan, mengalami bahkan tidak sedikit jumlah pendeta yang sudah meninggal. Sudah lebih dari 20 orang yang meninggal karena virus corona. Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi dari kisah tentang perjalanan salib ketika Kristus diperhadapkan kepada Pilatus dan kemudian oleh karena Pilatus tidak memberikan pembebasan, kemudian diserahkan kepada tentara Romawi. Di sana kita melihat 2000 tahun yang lalu melalui bacaan hari ini, Kristus sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang bukan disebabkan karena kesalahannya sendiri. Penderitaan yang bukan disebabkan oleh alam atau oleh sakit penyakit atau oleh karena virus yang melanda dunia sehingga Yesus terinfeksi. Bukan. Tetapi satu penderitaan yang dengan sengaja diambil dan dijalani Yesus dengan penuh kesadaran. Sekalipun sesungguhnya dia bisa menghindari bahkan tidak mengambil penderitaan itu. Tapi dengan satu kesadaran tanpa keluh kesah, dia jalani penderitaan itu. Bahkan kalau kita melihat penderitaan itu bukan hanya dialami pada waktu menjelang penyalipannya saja. Semenjak dilahirkan di bumi sebagai manusia, ia menjalani setiap bentuk rasa sakit sebagai manusia. Penolakan, kelaparan, kemiskinan, ketakutan, kesedihan, dipukuli orang, dihina, diludahi, menjadi korban ketidakadilan, dijahati, dan sampai puncaknya ketika dia meregang nyawa di atas kayu salib, ditinggalkan bapaknya, mati di sana. Yesaya memberikan penjelasan yang cukup baik sekali di dalam Yesaya 53. Saya akan membacakan di dalam ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia.
dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira bahwa dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara perhatikan dari ayat-ayat yang saya baca tadi, kita mengetahui bahwa tidak ada satupun penderitaan yang Yesus alami, yang Yesus hadapi, yang Yesus jalani, dari kelahiran sampai kematiannya, yang tidak terkait dengan penderitaan kita. Semua yang dilakukan di dalam penderitaan itu dilakukan berkaitan bukan karena kesalahannya, tapi karena kita. Karena sesungguhnya penderitaan kitalah yang dipikulnya. Jikalau saudara memiliki satu hati dan punya pikiran akal sehat, maka saudara akan bertanya, mengapa Yesus anak Allah harus menjalani semua penderitaan itu jika dia tidak melakukan kesalahan apapun? Mengapa ia mau menjalani penderitaan yang sedemikian berat? Padahal bukan karena kesalahannya. Dia bisa menghindarinya, dia bisa melepaskannya. Saudara, saya melihat di bagian ini, karena Yesus tidak ingin menghadapi penderitaan hanya sebagai fakta yang dia ketahui. Yesus menghadapi penderitaan secara personal. Artinya Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa dia bukan hanya berbicara tentang fakta ada penderitaan sejak manusia jatuh di dalam dosa, tetapi Yesus mengalami penderitaan itu secara personal karena menanggung dosa-dosa kita. Yesus bukan hanya tahu, tetapi dia juga mengalami penderitaan sampai titik puncaknya, seperti saya katakan tadi. Tergantung mati di atas kayu salib, ditinggalkan Bapaknya. Dia berurusan dengan penderitaan bukan hanya secara faktual, melainkan juga personal. Nah, saudara, sehingga ketika manusia bertanya, di manakah engkau ketika penderitaan itu terjadi? Jikalau kita yang sedang mengalami penderitaan dan bertanya kepada Tuhan, di manakah ketika aku membutuhkan engkau di dalam penderitaanku karena sakit, karena kondisi ekonomiku, karena ketidakadilan yang harus aku alami sehingga membuat aku menderita. Di mana engkau Tuhan? Aku udah berdoa, aku udah memohon, aku udah menangis di hadapanmu. Saudara, sesungguhnya di atas kayu salib, Yesus saat merentangkan tangannya di atas kayu salib, ketika dia merasakan paku yang menghujam tangannya, yang menghujam kakinya, dan tombak yang menghujam tubuhnya, seolah-olah dia berkata dan menjawab pertanyaan kita. Ketika kita bertanya, di manakah engkau? Yesus berkata, aku di sini di atas kayu salib bersamamu, di dalam penderitaan dan kematian. Jadi sesungguhnya Yesus menjalani semua itu ingin menjawab setiap pertanyaan kita. Waktu kita menderita, waktu kita berkeluh kesah, waktu kita mengalami kesulitan, entah disebabkan apa aja. Dan kita sudah berdoa memohon kepada Dia, lalu kita mempertanyakan, Tuhan ada di mana? Tuhan berkata, aku ada di sini. Di tengah penderitaanmu, aku menemani engkau di atas kayu salib. Setelah dari apa yang kita renungkan, kita baca pada pagi hari ini, apa yang bisa kita peroleh, kita bisa mengerti dari, pelajari dari firman Tuhan ini. Pertama, saudara-saudara, jika Allah berurusan dengan penderitaan secara faktual dan personal, maka bukankah ini adalah jaminan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri di dalam penderitaan dan pergumulan. Di tengah kesulitan kita, penderitaan kita, entah karena sakit penyakit, entah kondisi ekonomi, entah karena kondisi keluarga, entah kita diperlakukan tidak adil, kita mengalami kesulitan, Dia beserta kita. Dia mengerti
penderitaan kita karena dia pernah mengalaminya. Dia peduli, itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Dia menemani dan menjadi teman berbagi atas kita. Waktu engkau berkeluh kesah, sesungguhnya Yesus berkata, barangkali karena kita nggak menyadari hanya fokus pada penderitaan itu, sesungguhnya dia sedang menepuk-nepuk dada kita dan berkata, engkau tidak sendirian, aku di sini, aku menemani penderitaanmu. Namun lebih daripada itu, bersamanya kita melewati dan mengalahkan ekspresi tertinggi dari penderitaan, yaitu kematian. Bukankah ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran kita menghadapi penderitaan itu karena kita takut mati? Simple. Mengapa kau takut virus corona? Mengapa engkau kemudian mengurung diri di rumah? Karena kita takut mati. Padahal di sini Yesus mau berkata, kematian bagi orang-orang percaya tidak akan membawa kebinasaan, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus mau berkata, penderitaan ini tidak akan membawa dalam penderitaan kekal. Ini hanya sementara. Artinya kalau virus corona itu, sekalipun kita udah berjaga-jaga, kita udah mengisolasi diri, sampai pada kita tetap terinfeksi, dan kita tidak tertolong, sesungguhnya Yesus mau berkata apa? Virus corona bisa membinasakan tubuhmu, tapi tidak bisa membinasakan jiwamu yang sudah aku tebus. Karena aku besertamu, aku mengerti pergumulanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita meneladani penderitaan Kristus ini di dalam kehidupan kita? Bagaimana Kristus begitu sabar menghadapi kesulitan penderitaan dari lahir sampai di atas kayu salib. Kita tidak pernah menemukan di sana Yesus mengeluh, menggerutu, dan kemudian meninggalkan panggilannya. Dia sabar melalui semua itu. Di sini kita belajar satu hal. Tadi saya katakan penderitaan Kristus itu bukan karena kesalahannya. Justru dia diperlakukan tidak adil. Barangkali penderitaan saudara hari ini ada di antara saudara yang menderita karena diperlakukan tidak adil. Atau kalau boleh saya katakan, penderitaan ini sesungguhnya bukan karena saudara berdosa, tetapi hadir dalam diri saudara. Saya mau berkata kepada saudara, kaitkan rasa sakit yang orang lain timbulkan pada kita dengan rasa sakit yang kita timbulkan pada Allah. Atau kalau penderitaan itu karena sakit hadir dalam diri kita, kita merasakan begitu sulitnya berhadapan itu. Coba kaitkan sedikit, gimana Tuhan rasanya ketika kita sakitin waktu kita nggak taat terhadap firman-Nya. Saudara, kalau engkau merasa diperlakukan tidak adil dan ini membuat saudara menderita, ini kesempatan bagi kita untuk belajar menyikapi penderitaan ini, belajar dari Kristus. Kenapa, saudara? Karena pada umumnya kita itu jauh lebih peka terhadap tindakan orang yang melukai kita, menyakiti kita, dibandingkan tindakan kita yang menyakiti orang lain. Kalau kita disakiti sedikit, itu terus kita ingat terus. Kita ingat, lalu kita minta keadilan dari Tuhan. Kita minta Tuhan membela kita. Tapi pernahkah saudara berpikir pada waktu saudara melakukan ketidakadilan pada orang lain, menyakiti orang lain, apakah saudara kemudian datang kepada Tuhan dan minta ampun? Oleh sebab itu, pemahaman akan bagaimana sakitnya perasaan orang lain akibat perbuatan kita biasanya hanya dapat diperoleh dengan mengalami sendiri rasa sakit ketika kita dijahati orang, bukan melalui perenungan tentang betapa sakitnya perasaan seseorang yang kita jahati. Pendalaman rasa sakit kita sendiri inilah yang merupakan jalan untuk memasuki rasa sakit Yesus ketika menjahatinya dengan dosa-dosa kita. Yang saya mau katakan begini, saudara. Kadangkala kita itu setelah berbuat dosa, melanggar firman, menyakiti orang lain, kita easy going. Ketika kita melakukan tindakan dosa di hadapan Tuhan, kita lupa bahwa kita menyakiti Allah. Nah, waktu sudah ada disakiti orang lain, coba itu rasakan bagaimana sakitnya Allah yang sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Kita bertindak kurang ajar sama Dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita mempersekutukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus sebagai teladan di dalam hidup kita,
maka kita bukan saja bertumbuh dalam mengenal Dia sehingga kita dapat berkata, sekarang aku memahami seperti apa rasa sakitnya hati Allah ketika aku sakiti, karena aku sendiri merasakan bagaimana disakiti oleh orang. Atau ketika saudara sedang saat ini menghadapi penderitaan, kecemasan, kekhawatiran, merasa sendiri, pikirkan bagaimana Kristus ketika ditinggalkan murid-muridnya, tersakiti karena ketidakadilan, diludahi, dihina. Kita belum seberapa mengalami penderitaan itu. Saudara, pengenalan seperti ini akan mendorong kita untuk hidup menaati, menjauhinya. Menjauhi segala hal-hal yang bisa mengakibatkan menyakiti Allah pada waktu kita mengalami penderitaan. Sesungguhnya, di tengah segala kesulitan penderitaan itu, Tuhan mau kita mempersekutukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Bukan kebetulan kalau virus corona itu muncul justru menjelang, yaitu kita memperingati pengorbanan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Belum pernah akan terjadi. Baru sekarang. Barangkali minggu depan kita nggak bisa merayakan Paskah. Tapi Tuhan mau belajar, Tuhan mau mengajar kita satu hal. Gantilah kepanikanmu menghadapi virus corona ini dengan membangun keintiman dengan Allah melalui doa-doamu, melalui kesungguhanmu mengungkapkan isi hatimu. Gantilah kekhawatiranmu karena penderitaan ini dengan terus menyembah, memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian yang kamu ngerti. Dari situlah sesungguhnya engkau bisa mengerti apa arti memuji dan menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Kita belum tahu penderitaan ini akan berakhir sampai kapan. Jikalau Kristus sabar menghadapi penderitaan itu untuk keselamatan kita, mari kita berhadapan dengan segala penderitaan, kesulitan yang ditimbulkan oleh apapun itu dengan sabar. Dan di dalam kesabaran itu, kita memuji, memuliakan Tuhan. Mulut kita bukan keluar sumpah serapah ketika menderita. Pikiran kita tidak berbuat jahat ketika kita menghadapi penderitaan. Tetapi seluruh hidup kita di tengah penderitaan itu mencerminkan Allah hadir di sana dan dimuliakan. Biar kiranya inilah kesempatan waktunya di tengah penderitaan yang kita hadapi. Bukan hanya menghadapi virus corona ini yang sampai kapan akan berhenti. Karena akan berefek pada kondisi ekonomi, kondisi sosial dan sebagainya. Justru di sana iman kita dimurnikan, kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin mengerti apa arti bergereja, kita makin mengerti apa arti pelayanan, kita makin mengerti peduli dengan sesama, karena Tuhan adalah lebih peduli pada kita. Kiranya dimuliakan dan ditinggikan Allah di dalam penderitaan kita. Selamat menderita bersama dengan Kristus, selamat berhadapan dengan kesulitan-kesulitan bersama dengan Kristus, dan selamat memuliakan Allah di tengah segala penderitaan. Tuhan memberkati saudara dan menguatkan saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan di pagi yang indah ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, dan boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat. Dimanapun saudara berada, kiranya saudara bisa bangkit berdiri dan mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, biar ada penyelesaian dan jalan keluar untuk setiap masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi. Sakit dan penyakit boleh dijamah dan disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, damai Allah, sukacita Allah, sejahtera Allah boleh memenuhi kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan. Amin.